Ada baju. Halo semuanya. Halo. Ini mau bincang-bincang nih. Nah, kita sambil nunggu audiens dulu ya. Kita kasih waktu sekitar 4 menit sampai jam 4.10. Nah, sambil menunggu, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Di sini saya Syadira Kilah Widodari sebagai moderator dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Psikologi. Nah, di sini saya bersama kedua yang narasumber saya nih, ada Yasmin Salwa dan ada Halo. Kak Sabila. Halo. Nah, di sini itu kita mau bincang-bincang tentang pengenalan seks edukasi sejak usia dini dan remaja awal kepada anak. Gitu. Nah, secara tuh sekarang itu konten pornografi itu kan one click away ya, bisa didapatin banget di sosial media. Banyak banget konten-konten yang menjurus ke sana. Tapi sebenarnya soal seks edukasi sendiri itu di Indonesia atau di kita itu tuh masih dianggap tabu banget nih. Nah, gimana sih caranya kita mengenalkan seks edukasi kepada anak dan bertujuan dengan edukasi juga mencegah adanya adiksi pada anak itu sendiri gitu. Nah, di sini tuh kita bakal ngobrolin tentang itu bersama Kak Vibi dan Kak Salwa. Kita 3 menit lagi kali ya, kita mulai diskusi kita hari ini. Atau dari Kak Vibi dan Kak Salwa sendiri ada yang mau disampaikan dulu Kak mungkin tentang materi hari ini? Kayak sehari nowadays tuh banyak banget kan Kak kayak masalah-masalah pelecehan, terus kayak di TikTok kita ngomongin yang udah komen aja ya, kayak di TikTok tuh banyak kayak hal-hal yang konten tuh yang menuju ke negatif gitu, sementara tuh kayak banyak anak-anak tuh yang belum mengerti tuh Kak, kayak apa sih yang mereka baca. Nah, kayak kira di sini pasti kan Kak Salwa sama Kak Vivi bisa tuh membantu kayak untuk para orang tua yang kebingungan untuk mengedukasi anaknya tuh seperti apa gitu. Mungkin banyak orang tua yang masih bingung-bingung gitu loh Kak, kayak cara penyampaian tentang seks edukasi kepada anak tuh seperti apa gitu. Ya, kalau dari aku sih, kalau dari saya, eh, cara penyampaiannya itu bisa dengan cara kita ngobrol santai ya sama anak kita gitu. Apa sih, kita jelaskannya tuh dengan gimana ya, dengan bahasa mereka gitu. Jadi nggak nggak dengan apa ya, dengan bahasa yang terlalu ilmiah gitu ya, karena kan anak juga belum mengerti gitu kan. Jadi kita ajak aja ngobrol santai sambil keluar, mungkin jalan-jalan juga bisa kayak gitu. Ya, aku juga setuju sih sama pendapatnya Kak Vibi tadi. Selain di metodenya itu bisa kayak pakai cara bermain gitu, disesuaikan sama usia mereka gitu kan. Kayak misalkan kalau misalkan usianya masih umur 5 tahun TK gitu. Nggak mungkin kita ngejelasinnya pakai pakai bahasa yang ilmiah, yang serius gitu. Terus harus disuruh diskusi, nggak mungkin gitu. Jadi bisa pakai metode bermain, bernyanyi gitu.
Oke, ini pas banget udah jam 4:10 nih, Kak. Kita mungkin langsung mulai aja ya perbincangan topik hari ini. Topik hari ini kita ambil dari How to Overcome Pornography Addiction for Children. Nah, boleh dipin nggak nih, Kak? Kak Yasmin Salwa untuk judul kita hari ini. Nah, Oke, sudah. oke, kita mungkin mulai aja kali ya Kak Salwa dan Kak Vibi untuk diskusi hari ini. Nah, mungkin aku bisa langsung mempertanyakan pertanyaan nih. Aku mau nanya Kak, kira-kira tuh pengenalan seks edukasi sejak dini dan remaja awal itu gimana sih? Kira-kira pendapat kakak narasumber di sini tentang pendidikan seks kepada anak pastinya. Oke, makasih Kak Syadira pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk pendidikan seks ini emang memiliki pengertian yang sangat kompleks ya, seperti yang kita ketahui. Terus juga di mana anak hendaknya emang sudah harus memperoleh pendidikan seks sejak pikiran-pikiran negatif pada anak, terutama bila anak sudah mulai mengenal informasi dari media gitu, contohnya dari televisi, internet, buku, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga pendidikan seks ini anak usia dini karena akan mempengaruhi kehidupan anak ketika nanti remaja gitu. Terus, nah bagaimana nih upaya kita terkait pendidikan seks yang bertujuan untuk pengetahuan tentang perubahan pada psikologis, terus juga psikososial dan biologis gitu sebagai akibat perkembangan tubuh kejiwaan manusia gitu. Terus juga pendidikan seks ini pada dasarnya merupakan sebuah sebuah usaha untuk memberi bekal pengetahuan tentang apa itu fungsi organ reproduksi dengan menanamkan sebuah etika, moral, terus serta agama agar tidak ada penyalahgunaan organ reproduksi gitu. Nah, benar banget yang dikatakan oleh Kak Vibi. Aku nambahin ya, jadi pada seks edukasi ini juga sebenarnya bertujuan untuk pencegahan dan perlindungan diri pada anak agar terhindar dari kasus kejahatan seksual kayak pedofilia, sodomi yang semakin marak di kejadiannya belakangan ini. Nah, iya Gitu. tuh Kak, bener banget tuh. Itu lagi marak banget nih ya Kak. Aku berharap sih dari adanya diskusi kita hari ini tuh bisa mengurangi kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh Kak. Nah, boleh Iya, dilanjutin apanya gimana tadi? kenapa? Iya, boleh dilanjutin buat Kak Salwa. Oh, udah segitu. Cukup. Iya, aku cuma ya. Halo, Syadira. Iya, halo. Bukan ya? Kalau dari aku segitu cukup. Kayaknya suara aku jelas gak ya? Halo. Jelas-jelas masuk kok. Jelas, jelas. Oke, tadi kita udah dengar dari penjelasan singkat dari Kak Vibi sama Kak Salwa. Nah, tapi menurut aku nih ya, Kak, tapi tuh mengenai untuk pengenalan seks edukasi, terkadang tuh banyak yang menyatakan bahwa pendidikan seks itu harus diajarkan kepada anak secepat mungkin nih, Kak. Nah, namun terkadang tidak sedikit pun yang semakin mau membahas pendidikan seks karena masih dianggap tabu gitu ya, apalagi mungkin dibahasnya kepada anak kecil gitu. Bahkan sebagian orang juga masih menganggap seks itu tabu banget nih buat anak-anak, seperti yang tadi aku bilang. Nah, jadi kira-kira sebenarnya tuh kapan sih Kak baiknya melakukan pengenalan seks edukasi kepada anak? Sejak usia berapa nih Kak idealnya anak itu menerima pendidikan seks? Oke, iya jadi benar ya kata Kak Syadira gitu. Selama ini emang pendidikan seks dianggap tabu ya di kalangan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pendidikan seks ini belum pantas diterima oleh anak usia dini ya kan. Padahal pendidikan seks ini tuh sangat berpengaruh untuk kehidupan anak tersebut ketika ia beranjak dewasa gitu, ketika ia remaja juga gitu. Karena nantinya mereka bisa lebih berhati-hati dengan perlakuan berbahaya yang bisa diterimanya. Contohnya itu seperti pelecehan seksual ya yang tadi udah disebutkan pelecehan seksual atau
perlakuan yang tidak pantas lah gitu dari orang lain. Lalu banyak juga nih yang masih bertanya, apa sih pentingnya pendidikan seks ini gitu. Nah, adanya pendidikan seks ini sebenarnya berfungsi untuk memberi pengetahuan kepada individu serta sosial dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi mereka gitu. Untuk apa, Kak? Ya, untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual gitu. Nah, jadi pendidikan seks ini adalah sesuatu yang nyata gitu dan harus kita berikan untuk bisa dihadapi dalam membesarkan anak-anak kita nantinya. Jadi memberikan sebuah pendidikan seks dari sekarang gitu ya kepada anak-anak sejak usia dini itu adalah suatu keharusan sih menurut saya gitu. Iya, aku mau menambahkan lagi, benar banget yang kata Kak Vibi bilang, idealnya itu pendidikan seks diberikan pada usia dini atau eh, saat dia berusia 0 sampai 5 tahun. Itu kayak istilahnya the golden age-nya mereka, eh apa namanya, the golden age-nya mereka itu menyerap informasi secara cepat gitu, baik dari lingkungannya, eh terutama dari orang tuanya gitu. Nah, eh, pendidikan seks ini itu harus berlangsung prosesnya hingga mencapai tahap remaja akhir. Nah, penting banget buat orang tua, makanya di umur 0 sampai 5 tahun ini untuk memperhatikan dan memantau tumbuh kembang anak agar dia ketika apa agar dia ketika tahu tentang nih pendidikan seks ini tuh nggak tahu dari orang lain tapi langsung pertama kali itu tahu dari orang tua kayak gitu. Oke Kak, kalau udah dengar dari penjelasan Kak Salwa sama Kak Vibi, berarti kalau aku ambil kesimpulan, sebenarnya itu anak harus mendapatkan seks edukasi sedini mungkin ya, di masa usia dini ya. Tadi di Golden Age itu dari umur 0 sampai berapa tadi Kak? 5 tahun. 0 sampai 5 tahun. Karena di masa umur segitu tuh, di masa umur 0 sampai 5 itu, anak lagi sedang mendapatkan informasi yang dapat menyerap informasi yang secara maksimal gitu ya Kak. Oke, sekarang berarti hal pendidikan seks ini juga seharusnya bukan hal tabu lagi nih ya untuk diajarkan kepada anak. Karena kita bisa mengedukasi kepada anak agar anak tersebut tetap menjaga dan meningkatkan kesehatan reproduksi mereka untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual. Benar begitu ya Kak? Benar. Nah, yang kita tahu nih ya kan Kak, sekarang kan lagi marak banget nih kasus-kasus kecanduan pornografi itu Kak. Karena yang tadi udah aku bilang di awal topik, kalau konten pornografi itu tuh benar-benar one click away dari sosial media yang ada kita lihat setiap harinya. Karena anak zaman sekarang tuh juga udah pada pegang handphone lah ya, dan screen time-nya itu kurang dibatasi mungkin sama orang tuanya. Nah, menurut kalian nih, apa sih penyebabnya dari kecanduan ini? Atau mungkin ada pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan pornografi ini, Kak? Untuk penyebab kecanduan pada pornografi ini sebenarnya belum bisa kita ketahui secara pasti ya. Tapi yang saya baca nih dari beberapa artikel dan jurnal juga mengenai apa sih penyebab dari kecanduan pornografi itu bisa dari beberapa hal, yaitu yang pertama bisa kondisi mental untuk menghindari tekanan psikologis, lalu juga bisa masalah hubungan atau melampiaskan ketidakpuasan terhadap seksual gitu. Terus juga penyebab norma budaya yang tidak sehat seperti lingkungan sosial yang kurang baik gitu ataupun antisosial pada diri seseorang itu sendiri gitu yang mengakibatkan kecanduan pornografi. Dan yang terakhir juga bisa dari penyebab biologis yang membuat perubahan kimiawi di mana hal ini membuat rasa candu untuk menonton hal pornografi tersebut gitu. Dan yang paling sering terjadi itu biasanya anak SD ya. Anak SD itu kan kepo banget nih sama hal-hal yang dewasa gitu ya, yang seharusnya belum cukup untuk umur mereka gitu. Nah, Remaja awal. bisa juga dia kenapa? Iya, umur-umur remaja awal ya, lagi kepo-keponya nih hal-hal yang Iya, seperti heeh. itu ya. Iya benar yang sangat apa sih banyak rasa ingin tahunya gitu.
Nah, Hmm. terus selain itu juga dia bisa juga mudah terpengaruh ya, mudah terbawa oleh orang yang lebih dewasa gitu ke arah pornografi gitu. Nah, di mana yang awalnya sang anak seringkali merasa ingin tahu untuk mengetahui situs-situs yang selayaknya tidak boleh diakses pada anak-anak yang di bawah umur gitu. Nah, hal ini bisa dikatakan faktor paling utama yang menyebabkan adanya kecanduan pada sang anak gitu. Nah, terkait tadi udah membicarakan tentang faktornya, mungkin sekarang aku mau menjelaskan eh, penyebab dari kecanduan pornografi ini. Sebelumnya, aku mau nyebutin dulu nih sebuah data dari riset tahun 2016 bahwa 28% remaja berusia 11 sampai 12 tahun, yaitu remaja awal tadi ya dibilang sama Kak Syadira, dan 65% yang berumur 15 sampai 16 tahun telah mengakses pornografi secara online. Oke. Nah, hal ini kan jadi konsekuensi negatif jangka panjang ya, dan memiliki resiko yang meningkat pada frekuensi paparannya. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu anak akan mengembangkan nilai dan keyakinan seksual yang tidak realistis karena mereka melihat dari apa yang mereka tonton kan. Jadi pas mereka lihat itu sesuatu, maksudnya kayak ya orang melakukan hubungan seksual misalkan. Pada saat itu mereka mikirnya oh ternyata begitu ya caranya gitu misal. Nah, itu akan apa namanya? Menimbulkan dampaknya kayak imitasi atau kekerasan seksual gitu. Nah, dampak lainnya juga bisa pada tingkat integrasi sosial. Dia akan lebih rendah gitu. Peningkatan masalah perilaku seperti antisosial, terus juga tingkat perilaku agresif yang lebih tinggi seperti pencurian, bolos sekolah, manipulasi orang gitu, kekerasan seksual, terus ada juga gejala depresi dan penurunan tingkat emosional dengan orang tua. Jadi agak berjarak gitu sama orang tuanya. Nah, ada juga kayak misalkan anak yang sudah kecanduan ini lebih cenderung mengobjektifikasi wanita secara seksual. Terus dia juga memiliki sikap gender yang stereotip dan menampilkan perilaku permisif secara seksual. Dampak lainnya apa? Ada kayak misalkan sesederhana dia manajemen waktunya tuh kacau gitu kan. Karena dia lebih tertarik dengan menonton konten pornografi, dia mengabaikan tanggung jawab, terus juga merasa malu ketika selesai menonton atau melihat konten pornografi, tapi dia nggak bisa mengendalikan itu, nggak bisa ngontrol untuk berhenti kayak gitu. Oh gitu Kak. Kalau yang udah aku dengar dari penjelasan Kak Salwa apalagi kayaknya penyebab negatifnya tuh banyak banget ya Kak dan serem juga ya apalagi buat anak kita nih. Kasihan kalau sampai kecanduan. Nah, berarti peran orang tua itu harus selalu mengawasi anak dalam bermain gadget gitu ya Kak. Sekarang kita lanjut ke peran orang tua kali ya Kak. Kira-kira tuh seberapa penting sih menurut kakak-kakak narasumber peran orang tua untuk mengenalkan pendidikan seks untuk anak? Sepenting apa tuh, Kak? Ya, memang faktor utama dalam pendidikan seks usia dini ini adalah orang tua ya, seperti yang kita ketahui juga anak usia dini ini kan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, karena sehingga peran orang tua penting gitu. Peran orang tua itu tentu harus menjadi pemelihara gitu, pendidik dan pelindung dalam pendidikan seks anak. Terus alasannya tentu karena pendidikan yang anak terima pada pertama kali berasal dari orang tua ya kan. Terus juga pendidikan seks pada anak sangat perlu dikenalkan dan diajarkan karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang terkait dengan pelecehan seksual pada anak. Seperti yang tadi Kak Salwa udah apa sih udah mention ya, apa pedofilia dan segala macam gitu. Aku sedikit menambahkan kali ya. Jadi di sisi lain nih ada case misalkan kayak pelakunya itu tuh ada beberapa pelakunya itu yang berada di lingkungan sekitar kita, sekitar anaknya gitu, sekitar anaknya. Kayak misalkan tetangga atau paman gitu kan. Jadi nggak menuntut kemungkinan semua yang ada di lingkungan dia itu bisa jadi pelaku gitu. Nah, maka dari itu peran orang tua itu penting untuk
diperlukan sebagai apa ya, penjaga gitu dari kecil untuk nanti dia besarnya. Kayak misalkan dia udah hidup mandiri nih. Kalau udah hidup mandiri kan berarti dia harusnya sudah mampu untuk menjaga dirinya dan mengerti dengan segala batasan-batasan gitu. Kayak misalkan batasan dengan lawan jenis gitu, cara berinteraksi, kontak fisik dengan sesama jenis maupun lawan jenis kayak gitu. Oke, Kak. Kalau gitu berarti sewajib apa sih, Kak, hukumnya orang tua mengenalkan pendidikan seks kepada anak nih? Pastinya ya, karena pendidikan seks untuk anak ini emang wajib gitu, secara hukum pun wajib ya, dan sebisa mungkin para orang tua mengajarkan sedini mungkin gitu, dan harus disesuaikan dengan usianya ketika mengajarkan pada anak gitu. Seperti yang tadi aku omongin juga di awal yang sudah kita bahas. Terus juga pendidikan seks ini bukanlah sesuatu yang selalu membahas tentang mengajarkan anak terkait seksual, akan tetapi pendidikan seks ini juga bertujuan untuk menyadarkan sang anak pada jenis kelaminnya, sehingga anak mampu untuk menjaga dan melindungi diri mereka sendiri gitu. Dan yang paling penting juga beri pemahaman kepada anak-anak tentang anggota tubuh dan fungsi-fungsi organ mereka gitu. Oke. Kalau menurut kakaknya, kakak narasumber keduanya berarti ya, ada nggak sih cara efektif untuk para orang tua untuk bisa mengenalkan kepada anak tentang batasan-batasan bagian tubuh yang boleh dan tidaknya? Mungkin ada cara Ya, efektif, apa gitu, Kak? Boleh dijabarin? ya oke. Ada ya pastinya ada beberapa cara agar kita atau para orang tua bisa mengenalkan gitu kepada anak tentang batasan-batasan bagian tubuh yang mungkin boleh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, yang pertama-tama itu bisa kita mulai dari kita dapat memberikan perlakuan sesuai dengan jenis kelamin sang anak tersebut gitu. Maksudnya tuh gimana sih? Kadang kan itu apa ya, pernyataannya agak ambigu ya. Jadi maksudnya itu kita dapat memberi perilaku sesuai dengan jenis kelamin anak itu. Misalkan anak bisa diibaratkan seperti selembar kertas putih dan kedua orang tuanya lah yang membuat bentuk coret-coretan di kertas putih tersebut. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di beberapa kasus ada gitu orang tua yang sangat berharap untuk memiliki anak laki-laki, namun yang terlahir misalkan adalah perempuan gitu. Nah, beberapa dari mereka justru malah tetap memperlakukan si anak perempuan tersebut sebagai anak laki-laki gitu. Nah, tentu pola parenting yang berlawan arahan ini akan menjadikan sang anak terbiasa menumbuhkan pola perilaku dengan jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya sendiri. Nah, maka anak akan menjadi tidak nyaman nih dengan kondisi fisik seperti psikis yang pada akhirnya muncul perasaan bahwa ia merasa terlahir dengan kondisi kelamin yang salah gitu. Nah, untuk itu sangat disarankan nih agar para orang tua memiliki mindset apabila anak terlahir dengan jenis kelamin perempuan, hendaklah gitu untuk diajarkan pola perilaku sebagaimana si anak perempuan gitu. Dan begitupun sebaliknya jika anak terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, perlakukan juga diajarkan sebagaimana laki-laki pada umumnya. Terus semua itu dilakukan agar ketika anak tumbuh dewasa, sang anak tidak mengalami penyimpangan pola perilaku dan pola pikirnya gitu. Ya, benar banget. Aku juga nambahin lagi nih dari pernyataan Kak Vibi. Kalau orang tua itu pertama misal bisa mengajarkan dari bagian anggota tubuh, benar. Kayak misalkan yang paling sensitif dulu deh, kayak alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan gitu, fungsinya apa. Nah, itu tuh diajarkan sesuai stage umurnya gitu. Misalkan kayak kalau umur 1 sampai 2 tahun itu kan nggak mungkin kita kasih tahu kayak ini loh vagina gitu. Dia nggak akan ngerti gitu. Tapi kita bisa ajarkan uh, awal mulanya itu misal kayak uh, ketika dia toilet training. Nah, itu bisa jadi awal mula untuk pendidikan seks. Toilet training itu misalkan kita
secara rutin ngasih tahu gitu ke anaknya. Kalau misalkan mau buang air kecil atau buang air besar, itu nanti adik harus bilang ke ayah sama ibu ya. Kalau misalkan nggak ada ayah ibu, eh, pokoknya nggak boleh, harus harus sama ayah ibu di apa namanya dibersihinnya kayak gitu. Nah itu tuh rutin dikatakan gitu, diingatkan terus gitu. Jadi jangan sampai apa namanya hilang hilang dari kendali orang tuanya gitu. Terus selanjutnya juga diajarkan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh, kayak misalkan untuk bagian tubuh yang boleh disentuh itu kepala, tangan, kaki, itu kan masih normal ya. Nah, kalau misalkan udah bagian yang sensitif kayak dada, terus bagian alat kelamin atau bagian belakang, nah itu juga bisa diberitahu sesuai stage umurnya. Kalau misalkan anak SD umur 5 sampai 6 tahun, menurut aku dia udah bisa diskusi gitu sama kita. Jadi kayak kita ajak duduk bareng-bareng gitu atau lewat kasus, lewat cerita kayak gitu. Nah, selanjutnya kita memperkenalkan aurat. Tadi kan batasan yang tidak boleh disentuh itu termasuk itu adalah auratnya mereka kan, kayak itu bagian sensitif dari diri mereka gitu. Nah, sedini mungkin itu tuh harus dilatih, kayak sesimpel cuma keluar dari kamar mandi tuh harus udah pakai handuk gitu. Jangan sampai apa namanya bagian tubuh yang tidak boleh disentuh itu terlihat oleh orang lain gitu, dan itu distimulasi sejak dini kayak gitu. Oke Kak, sekarang aku jadi tahu banget nih tentang seks edukasi. Dan tadi Kak Salwa dan Kak Vivi juga udah ngejelasin dengan jelas banget pakai contoh. Nah, aku mungkin mau nambahin juga kali ya, kalau di sini aku udah nemu artikel. Nah, mungkin ada yang diingat, ada yang harus diingat, kita kayak orang tua, sebagai orang tua itu bisa mengedukasi anak dengan contoh. Misalnya kayak anak mungkin lagi sedih, kita bisa peluk sambil kita kasih tahu, ini loh kalau lagi perasaan sedih itu dipeluk, dibelai, dan itu tuh cuma boleh dilakukan sama orang-orang terdekat, jangan sama orang yang stranger gitu ya, orang baru. Nah, bisa disimpulin juga bahwa tujuan pendidikan seks itu sebenarnya supaya anak-anak bisa mengetahui batasan-batasan mereka, bergaul dengan orang lain, dan anak bisa juga mengerti batasan-batasan auratnya sendiri ya Kak tadi. Nah, pendidikan seks itu juga bertujuan untuk anak supaya bisa mempertahankan dirinya dari segala macam bahaya dan mengetahui hak-hak atas dirinya sendiri nih. Nah, berarti nggak ada yang tabu ya sebenarnya, malah semua konteksnya itu jadi positif. Mungkin emang agak canggung buat diobrolin, cuma ternyata fungsinya itu banyak banget, bagus banget. Nah, berarti sekarang pertanyaannya tuh menurut kalian kendala dan hambatan apa aja sih yang sering ditemukan ketika kita dan orang tua ingin mengajarkan dan memberikan pengetahuan terkait seks pada anak? Ya, pastinya ada ya untuk hambatan-hambatan seperti itu dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak gitu. Misalnya contohnya terbangunnya image gitu akan pendidikan seks ini identik dengan ajaran mesum atau gimana gitu ya, norak dan tabu yang dari tadi kita omongkan gitu. Nah, mereka ini semua tuh adalah sebuah hambatan yang nyata ya terhadap keberlangsungan dalam mengajarkan pendidikan seks kepada anak gitu. Nah, hal tersebut itu berkaitan dengan latar belakang budaya terutama di Indonesia sendiri yang umumnya masyarakat masih memiliki pola pikir yang tradisional gitu, fanatisme dan keterbelakangan juga. Nah, umumnya masyarakat ini beranggapan bahwa pendidikan seks itu tidak diajarkan secara terbuka gitu, namun lebih tertutup rapat karena mengandung nuansa yang seru gitu atau yang apa ya istilahnya sensitif gitu ya, sehingga idealnya diberikan oleh mereka yang akan menjalani proses pernikahan, contohnya misalnya calon pengantin dan kepala rumah tangga gitu. Namun yang sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam semua pernyataan tadi itu apa namanya itu adalah sebuah adanya realitas dari masyarakat bahwa masyarakat ini masih mengalami keterbelakangan pola pikir gitu. Ya, kayak gitu sih menurut saya.
Benar-benar benar. Aku juga setuju dengan Kak Vibi bahwa ini tuh karena masyarakatnya dulu gitu kan. eh, Perspektif masyarakat ini masih tabu terhadap pendidikan seks dan kurang paham betapa ini tuh penting gitu untuk anak-anak mereka. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidikan seks ini kan tidak hanya mengenalkan tentang perilaku seks orang dewasa gitu kan, kegiatan seks gitu, bukan, tapi juga lebih mengarah kepada pola pengenalan tentang bagaimana anak ini bergaul dengan lawan jenis. Dia itu pasti ada di dalamnya tuh kayak ada saling menghormati gitu kan, saling menghormati antar lawan jenis, terus bagaimana batasan komunikasinya, terus bagaimana dalam Islam, kalau dalam Islam kan mengetahui aurat mereka gitu kan, terus cara menghindari kekerasan seksual gitu kan, eh juga mengetahui tentang bagaimana fungsi yang ada pada tubuh manusia gitu. Kalau tadi aku nemu artikel, nah sekarang aku lagi baca berita, sorry. Nah sekarang aku lagi baca berita dari web Kompas nih Kak. Ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan kalau ada hasil survei nasional selama pandemi COVID-19 ini menunjukkan sebanyak 22% anak di Indonesia masih sering melihat tayangan pornografi. Dan setidaknya ada hampir 60% anak menggunakan internet karena kegiatan pembelajaran jarak jauh kan. Nah, menurut kalian apa yang harus dilakukan dari para orang tua agar si anak tidak kecanduan gadget yang mengarahkan pada pornografi? Boleh dijawab sama Kak Vibi? Oke, Kak Vibi mungkin lagi koneksinya jelek. Kak Salwa boleh dilanjutin nggak? Menurut kakak Oke, oke. pendapatnya gimana? Oke, boleh, boleh banget. Oke, Kak. Terpental kayaknya. Kita lanjut aja. Oke, kecanduan gadget ini kan sebenarnya dapat mengalihkan anak dari kenyataan dan akan berdampak pada negatif ya, pada kesehatan. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Eh, Pertama, untuk orang tua, pertama itu dari diri orang tuanya dulu gitu. Baik orang tua ataupun lingkungan keluarganya deh. Misalkan kayak di sini teman-teman yang punya adik, berarti kitanya yang menjadi contoh baik. Pertama yang jadi contoh contoh baik bagi adik-adik kita atau anak-anak. Nah, banyak anak yang mengikuti jejak orang tuanya kan. Jadi awal pertama dia belum mengenal lingkungan sosialnya, belum punya temen gitu. Nah, itu awalnya kan pasti apa namanya? Awalnya dia melihat orang tuanya dulu kan. Dia melihat orang tuanya dulu bagaimana aktivitas orang tuanya sehari-hari gitu. Sebentar. Kavi mau join lagi nih kayaknya. Ya, gimana? Nah, sebentar. Nah, Nah, selanjutnya bagaimana orang tua ini mencontohkan yang baik gitu penggunaan gadget. Kalau misalkan orang tuanya aja sering sering pakai gadget gitu dalam kesehariannya, sering atau enggak memperlihatkan secara rutin dia itu setiap hari pakai gadget terus gitu atau kakaknya gitu, dia akan berperilaku sama kan jadinya gitu sama dengan orang tuanya. Nah, yang kedua itu adalah tetapkan area tanpa gadget di rumah atau free gadget. Misalkan eh, area-area seperti ruang makan. Karena Iya, area lagi ruang makan. makan ini kan, ya benar-benar. Itu nggak Gimana bagus Kak tuh, Syadi? guys. Mm-mm. Ya, ruang makan itu kan fokusnya Sekarang Kak Vibi udah untuk join. Iya, Kak Vibi gimana? Udah bisa jelas didengar suaranya? Oke, halo. Maaf ya tadi ada kendala teknisi. ya
Nggak apa-apa, Vip, Oke, nggak apa-apa. Oke, dengerin Kak Salwa, penjelasan Kak Salwa dulu ya. oke, oke. Oke, aku lanjutin ya. Jadi tadi yang kedua itu kan menetapkan area free gadget. Area free gadget ini memastikan bahwa orang tua itu kayak menetapkan kayak di ruang makan, ruang keluarga, ruang tidur itu untuk dilarang gitu. Sebisa mungkin dilarang penggunaan gadget di situ supaya mereka bisa ada interaksi gitu antar keluarga. Jadi nggak main gadget terus. Nah, ini tuh kayak apa namanya di sebisa mungkin diminimalisir di tempat-tempat yang tertutup kayak misalkan kan kalau tadi kamar tidur itu kan mereka punya ruangan sendiri dan mereka bisa dengan sendirinya pakai gadget di situ. Nah, sebisa mungkin tidak di tempat-tempat yang tertutup gitu. Nah, yang keempat adalah pantau aktivitas anak dengan gadget. Nah, perlu untuk terus memeriksa gadgetnya mereka. Misalkan anak umur 5 sampai 6 anak kelas 5 sampai kelas 6 ini kan biasanya kalau zaman sekarang udah ada ya dia udah punya gadget sendiri gitu, udah megang sendiri. Nah, untuk orang tua itu penting untuk memeriksa secara berkala gitu, rutin apa yang mereka unduh, apa yang mereka lihat gitu. Kalau bisa kayak pakai aplikasi gitu kan ada pemantau gadget anak atau kayak beberapa merek HP tuh dia punya ada koneksi antar HP satu dengan HP yang lainnya supaya bisa mantau gitu. Nah, terus yang terakhir juga mengatur prioritas. Jadi sebagai orang tua harus mengajari anak untuk memprioritaskan waktu mereka gitu, paham apa tanggung jawab mereka sebagai anak, sebagai misalkan dia udah sekolah gitu kan kelas 5 kelas 6 apalagi mau masuk SMP gitu kan. Nah, itu bagaimana hidup hidup tanpa gadget itu mungkin loh gitu. Kamu tuh bisa berkegiatan sama keluarga sama keluarga yang lain atau teman-teman kamu tanpa gadget gitu. Nah, tetapkan aturan untuk diikuti anak gitu. Kita mencatat waktu-waktu yang dihabiskan mereka dengan gadget gitu. Oke, dari Ya, Kak. dan oke, aku nambahin Kak Salwa ya. Oke, jadi Iya, silahkan Kak. suara aku masuk ya? Ada. Masuk. Oke, oke. Iya, jadi aku mau nambahin Kak Salwa juga. Selain itu, dalam dalam Islam juga pendidikan seks ini sangat dianjurkan untuk guna memberikan keselamatan dan menjaga kehormatan anak-anak itu sendiri ya, baik laki-laki maupun anak perempuan yang belakangan ini juga sangat rentan terkena pelecehan seksual gitu, dan minimnya pengetahuan mereka tentang seks edukasi itu sendiri karena masih sering dianggap tabu gitu oleh orang tuanya, dianggap belum cukup umur gitu sama orang tuanya, padahal itu juga merupakan hal yang penting ya. Terus juga seharusnya peran orang tua sangat penting nih di sini karena interaksi pertama anak nih dari orang tua dan ibu yang berpengaruh lebih besar gitu. Nah, anak SD antara kelas 5 dan kelas 6 juga itu biasanya baru masuki fase pubertas kan, yang dimana biasanya perempuan mengalami menstruasi gitu dan laki-laki mengalami mimpi basah gitu. Nah, biar anak-anak tidak salah paham nih atau kayak dia nggak merasa aneh dengan dirinya apa gimana gitu kan, karena mereka nggak ngerti apapun gitu ya tentang hal itu. Nah, di sini sebagai orang tua kita harus menjelaskan tentang pubertas tersebut gitu. Namun kembali lagi ke keterbelakangan masyarakat di Indonesia, sayangnya kebanyakan anak di Indonesia ini masih sangat minim pengetahuannya, sehingga ketika mereka melihat konten pornografi nih, rasa ingin tahu mereka tuh lebih lebih tinggi gitu dan berujung pada seks bebas tersebut gitu. Kalau dari ciri-cirinya tuh ada nggak sih Kak yang terlihat dari anak yang sekiranya sudah kecanduan sama pornografi? Itu ada nggak Kak ciri-cirinya? Untuk ciri-cirinya sendiri yang saya ketahui biasanya
anak yang kecanduan pornografi itu akan lebih tertutup ya, lebih tertutup, dan dia nggak mau siapapun mengetahui kalau dia tuh kecanduan melihat konten pornografi itu gitu. Nah, biasanya juga anak akan merasa gugup ketika berkomunikasi dengan orang tua mereka, apalagi kalau udah mengarah ke arah tentang seksualitas gitu. Nah, selain itu juga anak merasa malas untuk belajar karena efek pornografi ini sebenarnya sangat mempengaruhi kinerja otak mereka gitu. Bahkan orang dewasa gitu ya, apalagi anak gitu. Nah, anak juga biasanya kurang ingin bergaul dengan teman-temannya gitu. Terus juga tidak melakukan banyak aktivitas, dan yang paling sering nih adalah mudah marah gitu, karena emosionalnya terganggu ketika anak sudah kecanduan pornografi gitu. Bahkan biasanya mereka juga mudah lupa gitu. Nah, hal inilah yang harus menjadi perhatian orang tua gitu, untuk membuat anak bisa lebih terbuka, atau setidaknya sering diajak bicara gitu dengan santai. Dan saran saya sih jangan dimarahi ya, ketika kita sebagai orang tua tahu nih sang anak kecanduan pornografi. Jadi lebih baik itu kita beritahu pelan-pelan akibat dan dampaknya gitu dari pornografi tersebut gitu. Dan lebih sering juga mungkin diajak keluar rumah gitu. Jadi biar bisa lebih banyak interaksi sosialnya gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti selain dari membatasi internet, penggunaan gadget pada anak, tadi bisa udah disaranin sama Kak Salwa kayak di sekitaran rumah yang area tertutup itu kalau bisa no gadget gitu ya, gadget free. Dan mungkin ada screen time juga. Nah, kita kan sudah mengetahui nih ciri-ciri anak yang kecanduan tadi, kecanduan pornografi. Nah, langkah selanjutnya apa yang seharusnya menjadi perhatian orang tua untuk mencegah dan mengatasi nih, Kak? Mencegah dan mengatasi kecanduan gadget pada anak yang mengarahkan ke pornografi tersebut. Nah, aku mau izin jawab ya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri anak yang udah mulai kecanduan gadget. Biasanya mereka itu ditandai dengan gangguan kecemasan. Nah, kalau misalkan anaknya ini stres, terus tidak dapat berkomunikasi dengan baik tanpa penggunaan gadget, misalkan kayak lepas dari gadget dia tuh langsung kayak stres, uring-uringan, tantrum gitu. Nah, itu bisa jadi indikasi untuk dia itu kecanduan gitu, gadget itu. Dan selanjutnya kayak perilaku penarikan. Maksudnya kita nih mengamati anak-anak menarik diri, misalkan anak-anak yang menarik diri dari percakapan. Kayak misalkan aku lagi ngomong sama Kak Vibi, misal ya. Lagi ngomong nih asik, tiba-tiba dia ngerasa dirinya udah nggak mau ngomong lagi gitu. Aku nggak banyak nggak banyak suka berinteraksi dengan orang kayak gitu. Itu melakukan penarikan diri, itu juga salah satu cirinya. Terus kehilangan minat untuk berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman gitu. Dia lebih memilih, dia lebih nyaman menggunakan gadget sendirian di dalam kamarnya kayak gitu. Terus lebih suka main game di komputer dibandingkan jalan-jalan gitu sama keluarganya. Nah, yang terakhir itu ciri-cirinya dia ada masalah mata sama sakit kepala. Biasanya kalau misalkan ada anak yang suka ngeluh sakit kepalanya, terus disertai matanya itu jadi minus gitu ya. Itu tuh bisa jadi indikasi jelas dari kecanduan gadget. Nah, yang harus dilakukan oleh orang tua, yang tadi aku udah bilang, mungkin bisa dengan screen time tadi, pembatasan terpapar oleh gadget itu, terus ada namanya gadget free, terus bisa juga sekaligus dijelaskan untuk untuk anak kelas 5 sampai 6 itu kayak udah bisa diskusi kan, jadi dia disesuaikan cara penyampaian orang tuanya tentang pendidikan seksual. Kayak misalkan gimana sih pubertas itu, gimana sih menstruasi pada wanita gitu, bagaimana sih pubertas pada pria gitu, membicarakan tentang alat reproduksi itu mungkin lebih kompleks gitu. Terus menceritakan tentang dampak buruk dari seks bebas gitu, baik perspektifnya itu secara biologis atau secara agama gitu.
Nah, itu disesuaikan gitu dengan pemahaman anak. Nah, karena kan anak ini kan daya tangkapnya beda-beda ya. Jadi media yang dipakai juga disesuaikan dengan anak gitu. Oke Kak, makasih banget jawabannya untuk kasus yang tadi udah aku baca. Sekarang aku baca kasus-kasus tentang pornografi, kecanduan pornografi pada anak, aku udah bisa nih ya menerapkannya, jadi lebih paham. Nah, kebetulan Kak, kemarin itu sebelum kita mulai diskusi kita di live IG ini, aku udah buka Q&A box nih. Nah, di sini udah ada masuk sekitar 3 pertanyaan. Mungkin bisa dibantu dijawab ya Kak, langsung aja. Pertanyaan pertama itu, apakah pengaruh pada penurunan kecerdasan atau kinerja otak? Ini dari @salsabilaura. Oke, tadi apa pertanyaannya, maaf? Apakah pornografi bisa berpengaruh pada penurunan kecerdasan atau kinerja otak? Oke, saya jawab ya. Bisa dijelaskan bahwa yang menjadi apa? Yang menurun itu adalah kinerja otak prefrontal cortex. Sorry. Prefrontal cortex ini di mana itu ada di jidat kita nih di bagian sini. Nah, itu orang yang pecandu pornografi akan rusak prefrontal cortexnya dan itu tuh maksudnya si prefrontal cortexnya ini tuh bisa mengecil gitu. Padahal bagian otak ini itu memegang penting peran untuk membedakan antara manusia dengan hewan gitu. Nah, fungsinya ini adalah untuk kontrol kognitif. Terus di situ juga ada dopamin yang memodulasi kontrol kognitif sehingga mempengaruhi perhatian, penghambatan impuls, memori perspektif, dan fleksibilitas kognitif. Nah, seorang yang dengan kerusakan pada prefrontal cortex ini mungkin telah mengumpulkan respon emosional, misalnya mereka bahkan mungkin menjadi lebih agresif dan mudah tersinggung. Juga dia sulit untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Akhirnya mereka mungkin dalam kinerja kehidupannya itu buruk gitu. Dalam mengerjakan tugas, terus ada juga hambatan dari impuls itu kan. Jadi ya gitu, bisa kinerja otak kita bisa menurun ketika kecanduan pornografi gitu. Oh, ini ada yang komen juga nih Kak, Kresno Sari. Ternyata pertanyaan sama udah dijawab ya, berarti Kak Kresno. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan tentang menerapkan pendidikan seks untuk anak usia dini dan remaja? Oke, aku ini mau jawab ya untuk apa tadi? Apa perbedaan ya? Perbedaan Ya, antara pendidikan seks untuk anak usia dini dan remaja ya. Ya, ya untuk Kak. perbedaan ya, untuk perbedaan cara menerapkannya mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya, namun perbedaannya ini sendiri sebenarnya lebih terdapat di penjelasan dampak yang akan terjadi nanti ya gitu mengenai sex education itu sendiri gitu. Nah, dimana kalau anak usia dini ini mungkin kita bisa beritahu sebatas untuk memberi bekal pengetahuan dia gitu tentang apa itu fungsi organ reproduksi gitu agar dia tidak disalahgunakan gitu loh organ produksinya. Terus juga memberitahu tentang situs-situs yang selayaknya tidak boleh diakses pada anak-anak seusia mereka gitu, yang dimana di bawah umur tersebut ya. Terus agar anak itu sendiri juga terhindar dari kecanduan pornografi gitu. Lalu apa saja sih bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, terus sementara kalau untuk remaja awal, eh, kita bisa memberitahu mereka sejauh mana seks edukasi ini dapat membawa mereka gitu. Misal dapat mencegah remaja melakukan seks bebas, terus juga dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seksual dengan menyadari mereka nih bahwa mereka harus menghargai dan menjaga tubuh mereka gitu. Terus selain itu juga kita dapat memberikan informasi yang besar nih dan lebih jelas gitu tentang
perkembangan tubuh mereka di masa peralihan anak ke remaja gitu. Jadi mengetahuinya ini terdapat perubahan fisik ya kan yang mereka alami. Kalau misalkan contohnya seperti laki-laki nih kan yang tadi sudah kita bahas, mereka akan mimpi basah gitu ya, terus tumbuh jakun gitu. Terus lalu perempuan mengalami menstruasi gitu atau bertambah besarnya payudara gitu. Nah, hal ini tuh terkadang buat mereka tidak nyaman gitu sama diri mereka sendiri. Terus juga bahkan ada yang kurang percaya diri gitu akan hal itu. Nah, disitulah peran orang tua untuk menjelaskan bahwa semua perubahan tersebut normal terjadi gitu dengan mereka pada masa peralihan dari anak-anak ke dewasa tersebut, dan mereka juga perlu diingatkan tidak perlu merasa khawatir dan tidak percaya diri gitu dengan perubahan tersebut gitu. Oke, terima kasih dari Kak Vibi jawabannya dan Kak Salwa jawabannya juga. Kebetulan pertanyaannya cuma 2 aja nih. Dan udah gak ada yang nanya lagi. Dan gak kerasa kita udah berbincang-bincang selama hampir 1 jam loh Kak, udah 49 menit. Terima kasih Seru. Nggak kerasa ya. udah menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi kita hari ini. Kalau kita dapat simpulin nih Kak, berarti seks edukasi itu sangat dianjurkan untuk diajarkan kepada anak usia sedini mungkin ya Kak, dari usia 0 sampai 5 tahun di saat golden age itu. Bisa lewat toilet training, bisa pengenalannya banyak banget ya, ternyata bisa juga. Dan manfaatnya itu lebih banyak dibandingin negatif ya. Jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya nggak perlu merasa tabu lagi untuk mengenalkan seks edukasi kepada anak. Justru dengan mengenalkan seks edukasi kepada anak itu dapat mengurangi konteks-konteks negatif ya Kak. Anak tuh jadi bisa lebih tahu dan tahu batasan kayak untuk bergaul dengan seusianya atau yang lebih besar, jadi bisa lebih menjaga diri ya Kak. Semoga dengan banyaknya seks edukasi yang kita sampaikan hari ini itu bisa bermanfaat kepada orang tua atau orang sekitar yang sudah menonton nih Kak. Jadinya kita Amin. bisa Amin. Jadinya kita bisa Amin. membantu mengurangi adanya pelecehan-pelecehan seksual yang seperti itu ya Kak, lagi marak banget nih. Seperti itu. Paling kalau dari aku sih itu aja sih Kak. Kalau dari Kak Salwa dan Kak Vibi ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin ada tips atau apa? Atau udah sampai di sini? Dari aku udah cukup. Ya, dari Oke, aku juga udah cukup segini. guys, jadi materi kita hari ini untuk how to overcome pornography addiction for children. Ingat kalau seks edukasi itu bukan hal yang tabu sama sekali, malah hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak sedini mungkin. Mungkin dari saya sekian, terima kasih, itu aja. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah Terima nonton. kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Salwa Terima dan kasih Kak juga Kak Febira. Vivi, Kak Tika. Terima kasih. Terima kasih.